Shalom, jemaat GKSI yang dikasihi Tuhan. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi setiap hari. Sayangnya, menyerah selalu bisa menjadi pilihan. Namun, ketika kita percaya tanpa ragu bahwa Tuhan adalah penebus hidup kita, maka percayalah, janji Tuhan dalam hidup kita tidak akan berubah oleh karena keadaan. Berlututlah bersama-sama dengan Tuhan. Berdirilah juga bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersuka cita datang kepada Tuhan. Pujilah Tuhan dan tinggikan namanya, sebab kasih-Nya besar dan kuasa-Nya dahsyat atas kita. Haleluya. Kami nyanyikan nyanyian kemenangan, sebab Engkau hebat atas kami. So
Tuhanmu sempurna bagi setiap orang yang percaya. Dan perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menaruh pengharapannya hanya pada Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami manusia, tetapi kami berserah, kami berharap hanya pada satu kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan. I surrender all to you, Jesus. Lord, I call your name, I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself, I'm on my knees, here in your presence.
Sebab kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Sebab firman-Mu hidup dan firman-Mu berkuasa untuk melakukan segala perkara. Dan firman-Mu tetap ada sampai selama-lamanya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji
Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GKSI yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Salam sehat. Saya berdoa semua saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Penuh sukacita semuanya. Saudara, memang masa krisis ini menimbulkan hal yang positif, juga menimbulkan hal yang negatif. Contoh yang positif adalah ibu-ibu yang tadinya nggak pernah masak, sekarang luar biasa. Sudah pintar masak, saudara. Bahkan ada banyak chef dadakan sekarang. Yang tadinya cuma masak buat keluarga, sekarang mereka bisa jualan secara online dan laris, saudara. Saya punya teman seorang desainer baju pesta. Sekarang nggak ada lagi yang pesta. Nggak ada pesanan orderan baju pesta. Dia seorang hamba Tuhan, sekarang juga nggak bisa khotbah lagi. Tapi dia bisa masak. Dan sekarang dia jualan mie kangkung, dia jual laksa Singapura, dia jual rolade, bandeng, dan segala macam makanan Jakarta lainnya. Nah, saudara sekalian, ada banyak hal yang positif yang terjadi. Saya yang tadinya selalu sibuk pelayanan, tapi puji Tuhan, sekarang karena karantina ini, setiap hari saya rajin olahraga, keliling komplek, berjemur, saudara, ini jadi hitam sekarang. Ada banyak hal yang positif, yang baik yang kita bisa terima dari virus ini, saudara. Pandemi ini, yang tadinya nggak pernah ngumpul sama keluarga, sekarang bisa ngumpul sama istri, sama suami, sama anak-anak, dan saya percaya ada banyak rumah tangga yang dipulihkan. Tapi ada efek negatifnya. Kita jadi malas mandi, jadi malas dandan. Seorang ibu-ibu teman kami bilang bahwa sekarang skincare-nya banyak yang expire, saudara. Punya tas Hermes, punya baju-baju bermerek, nggak bisa dipakai mejeng. Sampai terpaksa mereka lagi masak, pakai baju Gucci, pakai tas Hermes, saudara. Supaya bisa eksis gitu loh. Tapi saya bersyukur semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Pada hari ini saya mengajak kita membuka kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan 9 menulis demikian. 2 Korintus 4, ayat 8 dan 9 menulis demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Hari ini saya ingin berbicara tentang resilient. Apakah artinya resilient? Resilient artinya tegar, kuat, tahan banting, punya courage, keberanian untuk terus maju, saudara. Yang unstoppable, yang gak bisa dihalangi oleh tekanan dalam hidup. Resilient ini berbicara tentang pegas, tentang per. Zaman dulu ada satu kasur yang terkenal merek Alga, saudara. Dan Alga itu berkata bahwa dia punya per, dia punya pegas itu kuat. Digiling pakai traktor pun tetap kuat. Digiring pakai bulldozer pun tetap kuat. Nah, saya berdoa kita orang Kristen punya daya tahan yang seperti itu. Kita jadi orang Kristen yang resilient. Apapun tantangan, apapun kesulitan, apapun aniaya, apapun krisis, itu tidak menghancurkan kita. Justru membuat kita semakin kuat. Justru membuat kita jadi semakin luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Ayo kasih tahu orang kiri kanan, bilang resilient, tahan banting, kuat, tegar, saudara. Nah, apa ciri orang yang resilient? Paulus mengungkapkan dalam ayat yang kita barusan baca ada 4 hal. Karakter, ciri, kualitas orang yang resilient. Yang pertama adalah dikatakan ditindas, tapi tidak terjepit. Dalam bahasa Inggris bagus banget. Pressed on every side by trouble, but we are not crushed, saudara. Kita ditekan, kita ditindih, ditindas dari segala sudut dengan banyak masalah, tapi kita nggak hancur. Itu orang yang resilient. Masalah datang dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, menekan kita, tapi kita nggak hancur, saudara. Ini kualitas yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen yang cemen. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Baru ada sedikit masalah aja dan nyerah, udah putus asa. No, kita orang yang resilient. Ditekan dari utara, selatan, barat, timur. Kita kuat.
kuat, saudara. Alkitab berkata hidup orang Kristen tidak luput dari ujian. Alkitab berkata datang hujan, datang angin, datang banjir. Dari atas, dari bawah, dari samping, tekanan datang. Itu ujian orang percaya. Artinya setiap kita pasti bisa menghadapi masalah dari segala sudut, saudara. Tapi ingat, apapun yang datang masalah, ada satu jalan yang tetap terbuka, yaitu ke atas. Kita punya Bapa yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur, yang senantiasa siap menolong setiap kita. Saudara, gara-gara virus ini, efek dominonya kemana-mana. Bukan cuma efek kesehatan, efek ekonomi, efek semuanya, saudara. Ada banyak teman-teman pengusaha lagi stres sekarang. Seorang teman baru buka bisnis Korean barbecue yang harga murah, saudara. Awalnya belum setahun udah booming, sudah punya cabang di mana-mana. Tapi sekarang sudah rugi miliaran, saudara. Saya punya teman seorang pengusaha, saudara. Saya tanya gimana keadaan bisnis, Pak? Dia katakan significantly drop, saudara. Drop benar. Jemaat yang diberkati, mungkin tantangan datang dari segala penjuru menekan hidup setiap kita. Mungkin ada banyak cicilan yang jatuh tempo. Saudara, kita stres, tapi saya mau beritahu saudara, apapun tekanan yang datang dalam hidup Anda, kita harus resilient. Kita kuat. We are not crushed. Itu tidak akan menghancurkan kita. Yang kedua, apa ciri orang yang resilient? Orang yang habis akal, tapi tidak putus asa. We are not despair. Mungkin kita bisa bingung, gak tahu mesti berbuat apa, gak tahu what to do, apa yang harus kita lakukan. Sepertinya kita mengalami jalan buntu mentok, saudara. Tapi jangan putus asa. Orang yang resilient gak akan putus asa, gak akan cepat menyerah, saudara. Dalam salah satu terjemahan dikatakan God knows what to do. Kita gak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi Tuhan tahu jalan keluar, Tuhan tahu solusi, Tuhan tahu jawaban, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan bagi setiap kita. Just trust Him. Percaya kepada Tuhan. Selalu ada jalan bagi Tuhan. Selalu ada kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Mungkin hari-hari ini Anda merasa seperti dianiaya, diterorize, saudara. Diterorize hari-hari ini. Tapi percayalah, Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendiri. He never abandon you. Dia gak pernah mencampakkan kita. Dia gak pernah membuang kita. God hasn't left our side. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Dia menyertai kita. Sekalipun Anda ada di bagian yang paling rendah dari hidup Anda, Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. So, jangan menyerah. Tetap kuat di dalam Tuhan. Yang keempat, dihempaskan tapi tidak binasa. Dalam terjemahan bahasa Inggris bagus banget. Knock down but not knock out. Oh saudara, tekanan hidup bisa membuat kita knock down. Hantaman hidup bisa membuat kita knock down. Saudara, apa yang kita alami bisa membuat kita knock down. Tapi kita nggak knock out, kita nggak KO. Artinya kita knock down, kita akan bangkit lagi. Kita knock down, kita akan bangkit lagi. Kita knock down, kita akan bangkit lagi. Dan saya percaya itulah ciri jemaat GKSI yang diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudara sekalian. Nah, gimana caranya kita bisa memiliki resilient dalam hidup kita? Contoh paling gampang di Alkitab adalah seorang yang bernama Ayub, saudara. Kalau kita belajar tentang Ayub, Ayub orang yang kaya, yang sukses, terkenal, punya pengaruh, saleh. Tapi Alkitab berkata dalam waktu 24 jam hidup Ayub terbalik, saudara. Berbalik 180 derajat. Hartanya dirampok, anaknya dibunuh, dia menderita penyakit, dan istrinya meninggalkan dia. Bayangkan, tidak sampai 24 jam. 4 masalah berturut-turut beruntun dialami oleh Ayub. Yang satu belum selesai, datang yang kedua. Yang kedua belum selesai, datang yang ketiga. Yang ketiga belum teratasi, datang yang keempat. Saudara, kalau saya jadi Ayub, saya akan gila. Saya akan stres berat. Saya akan depresi, saudara. Bayangkan, Ayub mengalami kehilangan yang begitu besar.
kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, kehilangan istrinya, orang yang paling dia cintai. Saudara, hari-hari ini mungkin kita sama seperti Ayub. Kita sedang mengalami banyak kehilangan dalam hidup kita. Mungkin orang yang kita cintai meninggal karena terinfeksi virus ini dan tidak tertolong. Mungkin saudara, kita kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan bisnis kita. Kita kehilangan income kita. Saya nggak tahu kehilangan-kehilangan apa yang Anda sedang alami. Saya nggak tahu hantaman-hantaman, tekanan-tekanan seperti apa yang Anda sedang alami. Tapi kita mau belajar seperti Ayub yang tetap kuat, tetap tegar, tetap tabah, tahan banting, saudara. Apa rahasianya? Kita baca Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai 22 menulis demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ada 3 hal yang kita mau pelajari dari kehidupan Ayub. Yang pertama, apa yang membuat Ayub bisa melewati begitu banyak kehilangan dalam hidupnya, menghadapi tekanan dalam hidupnya. Yang pertama, Alkitab berkata, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan emosinya, perasaannya kepada Tuhan. Alkitab berkata, lalu dikatakan tadi, Ayub mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Di dalam tradisi Alkitab zaman dulu, saudara mengoyak jubah dan mencukur kepala sebagai ekspresi kesedihan, ekspresi keputusasaan, ekspresi duka cita yang dalam, saudara. Dan saya belajar Ayub tuh hebat. Dia tidak berusaha menutupi emosinya. Dia laki-laki. Banyak kita laki-laki, maaf, malu kalau nangis. Kayaknya cengeng banget, kayaknya nggak maco kalau nggak nangis. Ini laki-laki, saudara. Dia nggak malu mencurahkan, mengekspresikan perasaannya kepada Tuhan. Justru ketika emosimu kau tahan, tidak kau curahkan, itu membuat kita stres. Itu membuat kita depresi. Jangan bohongi emosimu, jangan sangkali emosimu. Curahkan perasaanmu, curahkan kesedihanmu, curahkan kefrustrasianmu, curahkan kesedihan duka citamu kepada Tuhan. Saudara tahu nggak? Tuhan yang menciptakan emosi kita. Dan kesedihan, duka cita bagian dari emosi. Dan saya bersyukur Allah yang kita sembah, Allah yang mengerti bahasa emosi kita. Allah yang kita sembah, Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata. Allah yang kita sembah, Allah yang mengerti bahasa duka cita, kesedihan setiap kita. Ayo curahkan isi hatimu. Ketika kau dalam kehilangan, menurut para ahli, banyak emosi yang muncul. Yang pertama, kita marah terhadap apa yang terjadi. Kok bisa saya alami ini? Kok bisa? Saya nggak harapkan ini terjadi. Saya nggak pernah bayangkan hal ini terjadi. Iya, semua orang nggak pernah bayangkan virus ini terjadi. Jujur kita marah. Kok bisa? Saudara, saya berpikir tadinya pada waktu akhir Januari, virus ini cuma ada di Wuhan. Cuma terjadi di Wuhan. Saya nggak pernah pikirkan virus ini akan masuk Indonesia, akan menyerang seluruh dunia. Saya nggak pernah bayangkan. Bahkan pertengahan Februari, saya masih beli tiket untuk pelayanan ke Australia. Saya masih beli tiket untuk pelayanan ke Amerika. Saya berpikir kita di Indo nggak akan kena virus. Nggak pernah harapkan. Saya masih ingat 15-22 Maret saya masih khotbah tuh. Terakhir di sebuah gereja. Kita masih bercanda soal virus, saudara.
Saya katakan kita ini kayak jajanan Indomaret, saudara. Kalau mau masuk gereja di scan, tet. Betul nggak, saudara? Kita bercanda, saya bilang bahwa Indonesia nggak akan kena virus. Izin masuknya susah, saudara. Saya dulu bilang nggak usah takut sama virus corona. Virus di Indonesia lebih ganas dari corona. Ternyata virus itu masuk ke Indonesia. Saya berharapkan itu terjadi. Dampaknya begitu besar, begitu hebat, saudara. Nah, saya mau beritahu pasti kita marah. Kita marah dengan situasi ini. Atau yang kedua mungkin kita sedih. Kita stres. Para ahli bilang gini, psikolog bilang gini. Kalau kita kehilangan, pasti reaksinya kita stres. Kita depresi. Orang yang kehilangan apapun kehilangan dari Anda, itu buat kita stres. Kita depresi, kita sedih. Pasti, saudara. Pasti. Itu emosi manusia normal. Atau mungkin kita syok, kita kecewa. Kita syok, kita kecewa. Dampaknya kok kemana-mana. Masalahnya kok jadi bukan cuma kesehatan, lari kemana-mana. Atau mungkin kita takut. Nah, sekarang banyak orang takut nih. Dengan yang namanya gelombang kedua. Daripada virus ini. Bukan semakin menurun, jadi semakin meningkat. Kita semakin takut. Akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nanti nextnya bagaimana? Nextnya gimana? Orang takut, saudara. Sekarang kan kita sudah masuk PSBB yang pelonggaran nih, saudara. Gereja sudah mulai ibadah, boleh bisa ibadah. Saudara mungkin nanti sekolah akan bisa dibuka. Sekarang mall akan dibuka. Terus apa lagi? Semua akan dibuka nih, sudah dilonggarkan. Nah, saya tanya teman-teman, kamu berani nggak sih kasih anakmu sekolah? Mayoritas dari mereka berkata nggak berani, Pak. Takut. Nanti anak saya terinfeksi virus di sekolah. Saya tanya sama teman-teman, kalau seandainya Juli ini kan gereja dibuka nih, saudara. Anda berani nggak datang ke gereja? Belum semua, hampir semua bilang belum tentu berani. Takut, saudara. Kita takut terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, itu emosi yang akan mempengaruhi saudara ketika kita mengalami kehilangan. Ketika kita dalam tekanan. Tapi saya mau beritahu saudara, jangan pendam emosimu. Jangan tekan emosimu. Lepaskan kepada Tuhan. Tuhan bisa handle keadaan kita. Tuhan bisa handle semua masalah pergumulan kita. Ayub 7 ayat 11 menulis begini. Ayub 7 ayat 11 dia berkata begini. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Tidak tahan mulutku atau ngomong. Aku akan berbicara di dalam apa? Kesesakan jiwaku. Dan aku akan mengeluh di dalam kepedihan hatiku. Ayub nggak bohong loh. Dia berkata dia mengalami kesesakan jiwa. Dia mengalami kepedihan di hatinya. Wajarlah, saudara. Apa yang menjadi emosi? Sedih, kecewa, marah. Curahkan sama Tuhan. Curhat sama Tuhan, saudara. Dia tempat pelarian kita. Dia tempat kita mengeluh. Tempat kita menjerit. Jangan menjerit sama teman. Jadi viral di WA. Apalagi sekarang karantina ini orang banyak yang nganggur, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Saya dulu sebelum menikah masih jomblo. Saya kalau lagi stres, lagi depresi, sumpek, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya lari ke satu ruangan, saya pergi ke satu lapangan. Saya teriak sekencang-kencangnya. Dan ketika saya lakukan itu, saya mengalami kelegaan. Ternyata itu terapi. Nangis itu terapi, saudara. Terapi, kalau Anda sedih nangis, nggak dosa. Boleh, silakan. Anda mau jerit, Anda mau nangis, katakan Tuhan, curahkan. Apapun yang ada di hatimu hari ini, curahkan Tuhan. Aku sumpah, aku stres, aku bingung. Tuhan, aku nggak tahu mesti bagaimana. Curahkan sama Tuhan. Kita bingung sekarang kan. Nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu bagaimana. Sampai kapan nih virus akan selesai? Kapan vaksinnya ditemukan? Kapan ada obatnya? Belum ada kepastian. Tidak ada orang yang bisa memberikan kepastian kepada kita. Ayo curahkan. Apa yang menjadi isi hati saudara kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Ayub? Dia sujud dan menyembah. Wow, ini keren. Dia sujud, dia menyembah. Apa artinya? Ayub berserah kepada Tuhan. Ayub mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Saudara, nggak gampang loh. Sujud, menyembah, artinya dia berkata, aku ini nggak ada apa-apanya. Aku serahkan semuanya kepada Tuhan.
Ini saatnya kita berserah sama Tuhan. Ini saatnya kita mempercayakan hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Saya sadar kita nggak bisa handle keadaan ini lagi. Ini di luar kontrol kita, ini di luar kendali kita, ini di luar kemampuan kita. Maaf, bahkan Donald Trump, presiden negara superpower pun nggak tahu harus berbuat apa. Anda mau harap pertolongan dari siapa? Anda mau lari sama siapa? Nggak ada yang bisa tolong. Para medis, dokter pun juga bingung, saudara. Semua orang bingung, saudara. Nggak tahu bagaimana cara mengatasi keadaan ini. Yang tahu cuma satu, yaitu Bapa kita di surga. Mari jemaat, sujud menyembah, berserah sama Tuhan. Beban ini jangan kita pikul. Oh, kita bisa stres berat. Serahkan sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Saudara, saya udah 3 bulan nggak pelayanan. Gereja tutup semua. Cuma recording online beberapa gereja. Saudara bayangkan, kalau saya nggak serahkan semua sama Tuhan, aduh saya udah stres, saudara. Tapi saya belajar happy dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ada bagian yang harus saya pikirkan. Ada bagian yang menjadi tanggung jawab saya. Tapi selebihnya yang saya nggak bisa handle, serahkan sama Tuhan. Dan Ayub tahu caranya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Biasanya, maaf ya, kita sebagai manusia terlalu pinter. Kita selalu bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa kok saya? Why me? Why me? Why me? Why? Kenapa? Kenapa? Kita berpikir mengharapkan jawaban. Tapi saya mau tanya, seandainya Tuhan kasih jawaban, apakah engkau happy? Belum tentu. Kadang-kadang jawaban Tuhan buat kita tambah shock, saudara. Nah, kita belajar dari Ayub lagi. Ayub ini luar biasa, saudara. Dalam Ayub pasal yang ketiga kita baca. Ayub pasal 3, ayatnya saya acak. Ayat 11 menulis begini. Ayub sama seperti kita, saudara. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Perhatikan kalimat pertama, mengapa? Ayat 12, muncul lagi kata, mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ayat 16 dikatakan begini. Atau mengapa aku tidak seperti anak yang gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Mengapa? Terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, saudara. Sama seperti kita. Ayub bertanya mengapa? Apakah Anda pikir ketika Anda bertanya why, itu akan menolong? Itu malah memperpanjang rasa sakit kita. Yang harus kita lakukan adalah, saudara, kita perlu percaya sama Tuhan. Percaya aja. Tuhan pasti mendatangkan, merancangkan yang terbaik bagi kita. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Trust His plan. Percaya pada skenario Tuhan. Saya percaya, saudara. Orang tanya nih, Pak, ini virus konspirasi atau kehendak Tuhan? Saya percaya banget. Ini tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada maksudnya. Pasti ada tujuannya. Nah, saudara, kita itu tidak bisa melihat big picture. Hanya bisa melihat small picture. Apa yang terjadi, apa yang kita alami. Kita nggak tahu skenario-nya Tuhan, saudara. Kita nggak tahu endingnya seperti apa. Saudara, kita mungkin sekarang ada di episode yang kelima. Kita nggak tahu nanti di final episode ceritanya gimana. Tapi kalau Anda percaya kepada Tuhan, pasti endingnya mendatangkan kebaikan. Pasti endingnya akan ada kemuliaan. Pasti endingnya akan mendatangkan happy ending bagi setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Anda percaya ada happy ending bagi setiap kita? Percaya. Percaya ada perlindungan Tuhan. Percaya ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dalam badai, dalam krisis ini. Tuhan tidak pernah biarkan setiap kita. Saya justru merasakan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya nggak pernah merasa sedekat ini dengan Tuhan. Seperti waktu-waktu ini, saudara. Selama ini sibuk banget pelayanan. Hampir tiap hari ada acara keluar rumah. Tapi sekarang saya nggak bisa keluar. Di rumah, banyak waktu doa, banyak waktu menyembah Tuhan, banyak waktu mempelajari firman Tuhan. Dan saya dekat banget sama Tuhan. Saya bisa rasakan Tuhan berbicara kuat dalam hati saya.
Satu hari istri saya sakit, tiba-tiba matanya merah, saudara. Merah sekali, kental sekali merahnya. Sampai lihatnya tuh serem, saudara. Nah, saya bingung mau ke rumah sakit gimana. Gak berani ke rumah sakit dengan situasi sekarang. Saya cuma bawa dalam doa. Saya bawa dalam doa, Tuhan kasihan istri saya. Matanya merah. Kami ini kan bukan orang medis. Gak ngerti gimana caranya. Tuhan ini gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Tiba-tiba Tuhan jawab. Tuhan bilang gini sama saya. Kamu WhatsApp dokter mata kamu. Tanya sama dia. Aku sudah siapkan dia untuk menjawab kamu. Luar biasa. Tuhan sudah menyiapkan orang untuk menjawab semua yang akan saya tanyakan. Saya WA dokter saya. Langsung dia kasih jawaban. Dan puji Tuhan. Sekarang mata istri saya udah sembuh. Muncul masalah lagi. Dia gatal-gatal sudah. Mungkin nggak tahu karena stres atau apa. Gatal-gatal sudah. Gatal badannya semua. Sampai nggak tahan mau ke dokter. Saya bilang mau ke dokter situasi sekarang apa nggak riskan. Nggak risikonya tinggi. Saya doa Tuhan. Ini gimana istri saya gatal-gatal. Gimana sebaiknya. Saya jelas Roh Kudus bicara sama saya. Kamu download satu aplikasi kesehatan dan kamu coba kontak di aplikasi itu. Saya langsung download. Langsung saya kontak, ada dokter dibalas. Langsung diminta fotonya bagaimana kondisinya. Langsung dikasih obatnya dan luar biasa. Sekarang sembuh saudara. Jujur ya, sebelumnya saya nggak pernah sampai sebegitu peka sama Tuhan. Saya nggak pernah merasakan pengalaman rohani yang begitu dalam sama Tuhan. Jujur, saudara. Saya baru doa nih Tuhan, biar hari ini ada yang kirim masakan, makanan. Bener. Begitu saya selesai doa, saya buka WA. Ada teman bilang, Pak minta alamat Bapak. Saya mau kirim makanan. Saya sampai kaget saudara. Istri saya tuh beberapa minggu lalu katakan, aduh mau pengen makan kepiting. Di mana kepiting yang buka ya, yang enak ya. Baru lagi mikir 3 minggu kemudian, tiba-tiba seorang teman dari luar kota bisa kirim kepiting buat kami saudara. Kepiting buat kami. Sampai syok. Sampai kaget. Saudara benar luar biasa. Percaya aja sama Tuhan. Percayakan semua kepada Tuhan. Oh Tuhan gak akan mengecewakan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya bisa berikan kepada saudara. Orang yang tidak pernah saya bayangkan. Teman yang sudah lama gak ketemu. Yang sudah lama gak kontak. Tuhan bisa munculkan untuk memberkati hidup saya. Luar biasa nggak saudara? Jadi nggak usah bertanya mengapa. Kita bergumul dengan mengapa. Percaya aja sama Tuhan. Seperti Ayub. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Kita nggak ngerti apa rencana Tuhan. Kita jalani aja. Percaya aja. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan buat kita. Kita baca lagi. Ayub 42 ayat 1-6 menulis begini. Ayub 42 ayat 1-6, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Anda percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Saudara, kalau Tuhan melenyapkan virus ini gampang. Ditiup aja habis di virus sama Tuhan. Apa artinya virus kecil sama Tuhan? Tapi jangan-jangan virus ini buat menguji kita. Betapa rapuhnya manusia. Betapa tidak berdayanya manusia. Betapa kita sangat memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan? Apa sih yang Tuhan gak bisa kerjakan? Tuhan bisa lakukan segala perkara. Dan tidak ada rencanamu yang gagal, saudara. Tuhan punya rencana kalau sesuatu terjadi. Pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada tujuan Tuhan. Percaya aja. Ayo kasih tahu kiri kananmu, percaya aja. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Emangnya kalian pikir Tuhan gak tahu nih apa yang terjadi? Tuhan gak tahu apapun keputusan Tuhan, Alkitab berkata dia tahu. Tuhan tahu semuanya apa yang sedang terjadi. Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu efek ekonomi yang kita alami. Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu. Tuhan gak pernah melakukan sesuatu karena ignore masa bodoh. Pasti tahu, saudara. Itulah sebabnya tanpa pengertian kita yang gak mengerti. Kita gak ngerti. Sometimes, saudara, hidup ini misteri loh. Hidup ini misteri. Banyak orang tanya sama saya, Pak, kenapa orang benar menderita? Kenapa orang percaya sama Tuhan sungguh-sungguh malah meninggal jadi korban COVID?
Orang jahat malah hidup aja tuh saudara. Mengapa? Aduh, jawabannya I don't know. Pupucat tahu saudara. Itu misteri. Kita nggak ngerti. Makanya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak aku ketahui. Kita nggak tahu semua hal. Kita terbatas, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang maha tahu, omniscient. Dia maha tahu, saudara. Dia tahu masa lalu. Dia tahu sekarang. Dan dia tahu apa yang akan datang. Amin. Dia tahu masa lalu. Dia tahu sekarang. Dia tahu apa yang akan datang. Kita cuma tahu apa yang terjadi masa lalu dan sekarang. Kita nggak tahu masa depan. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Dikatakan, firman-Mu dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, virus ini akan menjadi pengalaman kita yang baru sama Tuhan. Anda akan mengenal Tuhan dalam satu dimensi yang baru yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Benar, saya mengalami Tuhan. Begitu luar biasa. Kemarin istri saya bilang, luar biasa Tuhan ya. Semua doa kita, semua pergumulan kita, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Saudara sekalian, salah satu contoh, saya sudah beli tiket anak Air untuk berangkat ke Amerika. Saya punya pelayanan di Amerika awal Juli. Saudara, saya tanya dari pihak travel, ternyata anak Air sudah terbang ke Amerika, jadi nggak bisa cancel. Waduh, siapa yang berani ke Amerika dengan situasi sekarang? Tapi saya bilang, Tuhan tolong. Supaya tiket ini bisa refund. Karena kalau tiket promo kan nggak bisa refund, nggak bisa reschedule, sudah nggak bisa. Tapi saya doa biar alasan force major. Dan puji Tuhan, bisa di refund. Luar biasa. Luar biasa saya mengalami Tuhan bekerja dalam hidup saya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Sudah just trust Him. Sujud menyembah percaya sama Tuhan. Kita nggak ngerti banyak hal. Tapi Tuhan tahu semua yang akan terjadi di masa depan setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir, terus Ayub bilang gini, Ayub ini hebat sekali. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Raja bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Mengeluh, komplain, gak ada gunanya. Kecewa, sakit hati, gak ada gunanya. Apalagi kepahitan, gak ada gunanya. Bersyukur. Terpujilah nama Tuhan, terpuji. Ayo hari-hari ini kita memuji-muji Tuhan. Ketika engkau memuji Tuhan, fokusmu bukan pada masalahmu, tapi fokusmu pada Tuhan. Ayo katakan terpujilah nama Tuhan. Anda percaya nggak ada kuasa yang hebat dalam puji-pujian? Dan puji-pujian yang Tuhan mau adalah yang namanya korban puji-pujian. Puji-pujian di saat kita sedang berbeban berat. Puji-pujian di saat kita sedang mungkin dalam tekanan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kelemahan kita. Kita memuji Tuhan. Aku akan melihat terobosan-terobosan yang besar terjadi dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Gak usah ngeluh. Gak ada gunanya mengeluh, komplain, meratapi keadaan. Gak usah. Ayo kita memuji-muji Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya percaya apa yang kita pelajari dari Ayub akan membuat kita jadi yang kuat, tahan banting, tegar di tengah-tengah keadaan ini, saudara. Dan saya berdoa biar semua jemaat GKSI punya kualitas resilient, tegar, kuat, tahan banting. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa pada saat ini bagi setiap jemaatmu yang mendengarkan khotbah ini. Apa kehilangan setiap kami hamba tidak tahu. Mungkin kami kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan kesehatan, kehilangan income, kehilangan orang-orang yang kami cintai, hamba tidak tahu. Tapi kami mau resilient di dalam Tuhan. Walaupun kami ditekan dari segala sudut, tapi kami tidak hancur.
Walaupun kami habis akal, kami tidak akan despair, tidak akan putus asa. Karena kami tahu Tuhan selalu sediakan jalan keluar buat kami. Sekalipun kami dianiaya, tapi kami tidak akan ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Sekalipun kami dihempaskan, kami knock down, tapi kami tidak knock out Tuhan. Kami akan bangkit lagi, kami akan bangkit lagi, kami akan bangkit lagi. Ajar kami ya Bapa, seperti Ayub, mencurahkan isi hati kami, emosi perasaan kami kepada Tuhan. Ajar kami seperti Ayub, mempercayakan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami nggak bisa handle, kami nggak bisa atasi, kami perlu Tuhan dan kami percayakan kepada Tuhan. Kami nggak mengerti big picture Tuhan, kami nggak mengerti rancangan rencana Tuhan, tapi kami mau percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang baru yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kami di tengah-tengah keadaan ini. Dan Tuhan, kami mau memuji-muji Tuhan. Sekalipun kami dalam badai, dalam pergumulan, kami akan memuji Engkau dan berkata Tuhan baik, Tuhan adil, Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Ada kekuatan ilahi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Halo Jemaat Setia GKSI Online Service. Ada pengumuman penting bagi kita semua. Selama bulan Agustus, kita akan memasuki bulan keluarga dengan tema My Family, My Anchor. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki pergumulan doa dapat menuliskan pokok-pokok doa melalui Family Prayer Request. Ada 5 kategori pokok doa yang telah disediakan, yaitu keluarga, pendidikan, keuangan, pekerjaan, dan kesehatan. Berikut panduan untuk mengisi formulir Family Prayer Request. Klik link yang akan dibagikan via WhatsApp oleh Sekretariat Gereja. Atau, Anda dapat membuka browser dari smartphone, lalu ketik link berikut. Lalu isi nama lengkap Anda, pilih di mana Anda berjemaat, klik berikutnya untuk melanjutkan. Pilih kategori yang akan didoakan. Tulislah pokok doa secara spesifik dan Anda dapat mengisi lebih dari 1 kategori. Lalu, klik kirim pada bagian bawah. Mudah bukan? Pokok-pokok doa yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudari tuliskan akan didoakan bersama pada hari Minggu selama bulan Agustus. Mari bertekun dalam doa. Bersukacita senantiasa, Tuhan memberkati. Everything I'll be, I give
Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia daripada Engkau sepanjang hari ini, Bapa. Juga kami mau berterima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami, agar Kau juga pakai hamba-Mu lebih lagi, Bapa, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala senior kami, Pak Hengki Setiawan Umar beserta keluarga besarnya, agar Tuhan semakin memberkati mereka dan juga pelayanannya, agar dapat Kau pakai mereka untuk lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa dan memberitakan firman-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan di seluruh GKSI Bethlehem beserta keluarganya, agar Tuhan yang bertambahkan visi misi lebih lagi setelah roh yang takut akan Tuhan, dan juga dengan penuh sukacita daripada Tuhan dan melayani Engkau. Pada saat ini Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit, permasalahan baik dalam bidang keluarga, studi maupun keuangan. Kiranya Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan serta jawaban doa atas setiap pergumulan kami. Engkau juga yang melindungi kami dan menjauhkan kami dari setiap ancaman virus corona yang saat ini sedang mewabah di Indonesia. Tidak juga lupa Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, agar roh damai sejahtera, ketentraman dan kemakmuran ada di Indonesia, juga agar Indonesia menjadi negara yang maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami mau berdoa untuk Pak Presiden kami, Pak Jokowi, serta jajaran pemerintahannya, agar senantiasa diberikan hikmat untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kebijaksanaan dan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami siap untuk menerima doa berkat. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita rindu menerima berkat yang daripada Allah. Angkat kedua belah tanganmu, saudaraku. Anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, persekutuan yang tulus daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kehidupan anak-anakmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkati apapun yang engkau kerjakan. Terimalah seluruh kepenuhan berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.